Warga 62 para pengusaha prediksikan tak akan tambah tenaga kerja hingga beberapa tahun ke depan. Dunia kerja makin suram, berikut sekelumit faktanya. Berpakaian hitam putih, mengantri dengan yang lain, banyak di antaranya bahkan penuh sesak, penuh harap, dengan satu tujuan, mendapat pekerjaan. Kini seolah jadi hal wajar di dunia kerja Indonesia, utamanya pasca pandemi. Jadi 1 dari 1,1 juta lulusan sarjana tahun 2025 yang menganggur. Puluhan lamaran dikirimkan, belasan tes dilakukan. Hingga kini, belum ada perusahaan yang mau meminang Elsa menjadi karyawan. Kita udah nganggur hampir 10 bulan. Saya kadang lihat kalau misalnya ada minimal 1 tahun kerja, sedangkan pengalaman saya itu nggak nyampe 1 tahun kerja karena kebanyakan magang. Magangnya itu bahkan cuma 3 bulan, cuma 6 bulan. Jadi saya ngerasa kayak terlalu berat ya kualifikasinya untuk saya sendiri gitu. Jadi masih cari apply yang lain gitu. Kadang kan kita udah apply ya mas, kadang nggak dibalikin, maksudnya kayak nggak dapet feedback gitu kan. Jadi kayak ngerasa sebenarnya capek juga ya cari kerja, udah apply puluhan, tapi nggak ada feedback, kayak ngerasa kayak jenuh aja. Abis itu kayak ngelihat, oh teman-teman udah pada punya kerja, udah pada ini, kayak jenuh aja gitu mas, kayak depresi kali ya mas. Serupa dengan lulusan baru, tantangan tersendiri juga dialami Ardi dalam mencari kerja, terutama yang berkaitan dengan usia. Bertahun-tahun pengalaman berkecimpung di dunia profesional seolah tak ada artinya. Padahal masih produktif dan terbilang matang karena paham betul seluk-beluk profesinya. Kalau kena layoff itu dari bulan September 2025. Upaya setiap hari kirim email ke semua perusahaan bidang apapun ya. Kebanyakan kalau HRD sekarang kan lamaran kerja usia maksimal 27 udah maksimal 27 sampai 30. Jadi agak udah turun-temurun sih, sebenarnya susah sih ya. Secara statistik memang kondisi dunia kerja Indonesia tampak baik-baik saja, berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional dibanding tahun lalu. Jumlah Angkatan Kerja Indonesia naik 1,2 juta orang, jumlah penduduk bekerja naik 1,3 juta orang, dan tingkat pengangguran turun menjadi 4,74%. Namun fakta di lapangan berbeda dengan tumpukan data. Faktanya, di 2026, ekonomi Indonesia memang masih menghadapi berbagai residu tahun lalu. Pasca badai PHK terhadap lebih dari 88.000 pekerja tahun lalu, perubahan pola belanja masyarakat kini juga menyebabkan berbagai sektor kehilangan gaji. Kondisi ketenaga kerjaan kita dalam posisi, kalau boleh kami sampaikan, lampu kuning. Ya, kenapa lampu kuning? Karena setiap tahun itu ada 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk ke dunia kerja. Informal sektor kita sekarang jumlahnya, informal worker kita itu jumlahnya 59%, mungkin sekarang udah lebih dari 60%. Ya. Jadi hanya 40% kurang yang formal sektor, formal workers. Dan informal workers ini non-tax payer, sehingga walaupun employment kita dikatakan menurun, tapi selama mereka bekerja di sektor informal, tidak akan mempengaruhi pendapatan negara. Remangnya dunia kerja Indonesia juga jadi catatan. Bonus demografi Indonesia Emas 2045 bisa jadi bumerang jika Indonesia gagal mengelola keunggulan kompetitif dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Setiap tahun, jutaan orang masuk pasar kerja, namun ketersediaan lowongan tak beriringan tumbuh bersama. Tahun nambah 3 juta sampai 4 juta orang. Artinya kalau lapangan pekerjaan setahun itu tidak bisa mencapai angka 3 sampai 4 juta, maka ada yang nganggur nantinya. Kemudian kalau ada pengangguran, mereka tentu akan tetap berusaha untuk mencari pemasukan, penghasilan. Nah, mereka akan terlempar ke sektor informal. Implikasi yang akan terasa adalah pertumbuhan ekonomi kita akan kontraksi, ya seperti itu. Mungkin ya bisa di bawah 5% gitu ya. Nah, ini kan akan semakin jauh dari target ekonomi kita jangka panjang seperti itu ya.
kita punya impian untuk mencapai Indonesia emas gitu ya, atau bahkan dalam 5 tahun kita mau bisa 8%. Nah ini tiap tahun dapat tantangan seperti ini akan menjauhkan kita dari angan-angan itu. Maraknya efisiensi dan perampingan postur berbagai perusahaan kini memunculkan lowongan kerja multi job desk atau kondisi di mana seorang memikul 2 atau lebih pekerjaan utama yang seharusnya dikerjakan orang yang berbeda. Di sisi lain, melambungnya harga kebutuhan pokok akibat inflasi tinggi tak sebanding dengan kenaikan gaji tahunan sebabkan daya beli pekerja makin menurun. Dunia kerja saat ini menuntut pekerja cepat beradaptasi dengan teknologi sembari menghadapi ketidakpastian ekonomi. Adrian Ditya, Agung Maulana melaporkan.